Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Point lovers dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita, yaitu podcast Point Official Media MBCN Uporong. Kali ini kita alhamdulillah dibersamai lagi oleh narasumber kita yang insya Allah panjenengan semuanya tidak asing lagi dengan beliaunya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan dari kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Point lovers dimanapun Anda berada, bahwa kemerdekaan kalau dilihat dari berbagai segi tentunya akan menimbulkan perbedaan-perbedaan persepsi. Tapi pada dasarnya kemerdekaan itu artinya kebebasan dan bisa juga diartikan kemandirian. Oleh karena itu, untuk kita lebih mengenal jauh bagaimana yang dimaksud dengan kemerdekaan dan apa saja relevansi dengan kemerdekaan zaman dulu dan zaman sekarang, mari kita sapa dulu narasumber kita, yaitu Dr. Heru Siswanto MPDI, yang beliaunya merupakan praktisi pendidikan di berbagai dunia pendidikan. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar? Alhamdulillah luar biasa, insyaallah. Kemerdekaan menurut jenengan arti secara sederhana ini menapa, Ustaz? Iya. Kalau kemerdekaan ya dalam hal ini yang sudah panjenengan sebutkan tadi terkait dengan kebebasan termasuk dengan kemandirian ya. Termasuk yang namanya kemerdekaan itu dalam arti di sini bisa kita maknai bahwasanya setiap manusia itu punya hak untuk hidup, punya hak dasar sebagai manusia itu sendiri dalam ranah termasuk ranah hukum ya, termasuk kebebasan dalam hal istilahnya itu adalah menentukan sikap, berpendapat dan lain sebagainya. Sehingga dalam hidupnya itu tidak hanya memotivasi dirinya sendiri, tapi bisa memotivasi diri orang lain juga. Itu dalam artian memaknai secara sederhana. Ya, secara sederhananya saja. Sederhana. Ya. Kalau seumpama dihubungkan dengan seperti kata kita kulo selaku pelaku media, menurut panjenengan pripun memaknai kemerdekaan? Oh iya. Terkait dengan media, apalagi sekarang itu eranya serba IT ya. Termasuk dalam hal ini tuntutan kita sebagaimana yang pernah saya sampaikan dulu, kita minimal memiliki 7 sikap ilmiah dasar. 7 sikap ilmiah dasar itu apa yang kita sampaikan dalam media, sepatutnya seharusnya kita bisa menuangkan sikap jujur ya. Jujur di sini itu misalkan kita menyampaikan segala sesuatu itu referensi dasarnya itu ada. Kemudian yang kedua, kita berani menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan kondisi keadaan yang ada, tanpa istilahnya itu menutup-nutupi yang sekiranya itu salah dibenarkan, sementara yang benar disalahkan gitu. Terutama yang jujur. Kemudian terbuka di sini itu ya terkait dengan kemajuan zaman misalkan. Sekarang kalau misalkan anak TK saja punya HP. Sebetulnya sih sudah ini ya, istilahnya itu sudah zamannya memang ya. Istilahnya anak itu tidak bisa terhindar dengan HP. Bahkan ibu-ibu muda, orang-orang tua muda itu kalau misalkan anak kecil ya, punya anak kecil ya. Kemudian menangis gitu. Ya solusi awal dan yang utama itu kadang-kadang dikasihkan HP dan lain sebagainya. Bil mujarab. Ya, mujarab dan lain sebagainya, tablet mujarab. Tapi dalam arti di sini itu ya kita terbuka dengan kondisi keadaan tantangan zaman, tapi kita juga harus bisa hati-hati dengan teknologi yang ada. Kita manfaatkan istilahnya itu sebatas kebutuhan kita, tidak lebih dari itu.
Misalkan untuk pembelajaran ya, pembelajaran anak-anak pada usia sekarang ya, usia SD misalkan, yang membutuhkan istilahnya komunikasi dengan dunia IT, tetap istilahnya orang tua itu mendampingi ya, mana yang baik, mana yang buruk, atau mungkin kita batasi sebatas untuk pembelajaran dan lain sebagainya. Pangapunten, menarik memaknai kemerdekaan dalam dunia media. Dicontohkan ada 7 sikap ilmiah dasar. Iya. 7 sikap ilmiah dasar niku, terus hubungannya dengan anak yang sekarang tidak bisa lepas dari HP. Kebanyakan saat makin niku mulai muncul sikap orang tua yang sangat anti anak itu jangan main HP. Itu apakah termasuk mencederai makna kemerdekaan? Nah, itu mencerdai. Terkait dengan hal ini, kita boleh istilahnya itu membekali anak, memberikan anak itu HP ya, tapi kita batasi. Mungkin ya sekarang loh ya, kalau yang dilihat oleh anak itu yang dilihat itu adalah orang tua, katakan. Orang tua itu adalah model pertama dan yang utama yang dilihat oleh anak ketika di rumah. Apa yang dipegang. Selama ini kan yang sering dilihat oleh anak itu yang megang HP. Betul. Iya. Entah itu untuk ngaji, entah untuk apa dan apa ya. Ya memang zamannya, tapi kita harus bisa memberi tahu, termasuk memberikan pendampingan terhadap anak tersebut. Mungkin ya kalau istilah belajar itu ada istilah ini kontrak belajar. Ya. Kalau untuk anak-anak mungkin ada istilah kontrak main HP istilahnya. Mungkin dibatasi ya. Paling lama lah istilahnya 1 hari itu 1 jam ya. Untuk anak-anak kita gitu. Ya selebihnya nanti kalau hari Sabtu atau hari Minggu ya pas waktu hari libur ya. Mungkin 1 jam, 2 jam misalnya. 1 jam pagi, 1 jam sore, tapi tetap dalam pendampingan orang tua. Berarti intinya niku kalau seumpama orang tua pun sangat membatasi anak untuk bermain HP, harus melalui uswah, contoh, bukan melalui mau itu saja. Tidak cukup ya. Tidak cukup. Bisa jadi nanti kenapa nggih ditentang oleh anak. Ngaten nggih. Iya pasti. Soalnya gini Pak Ustaz, terkait dengan grand teori yang ada, pembentukan karakter sikap anak itu kan tidak hanya modeling istilahnya, ada controlling, ada conditioning, ada istilahnya reward istilahnya, dan semuanya itu membentuk karakter sikap si anak tadi. Ya, kalau misalkan modelnya saja itu tidak dijumpai oleh anak ya, bagaimana nanti pada tahap berikutnya terkait controlling, terkait dengan conditioning, terkait dengan reward dan lain sebagainya. Jadi antara modeling, antara controlling, antara conditioning, termasuk reward harus selaras, serasi, seia, sekata, ibarat katanya jenengan itu seperti kemanten gitu kan. Kemanten. Manten Klaten gitu. Ya, Klaten kan kelakon dados manten. Masya Allah. Bisa gara-gara Panjalu. Panjalu ane keturutan. Kula ingat sanjange jenengan niku wau hubungane modifikasi segala macam. Di PMM itu ada istilah napa? ATM. ATM amati, tiru, modifikasi. Kan ngaten saja. Bisa jadi sanjange jenengan memaknai kebebasan, memaknai kemerdekaan sebagai kebebasan atau kemandirian itu tidak identik dengan pengekangan kan ngaten ya. Bebas terikat tapi tidak bebas lepas istilahnya. Tetap ada aturan. Bebas lepas niku kados niku nggih. Lagu reggae niku. Lah niku nggih. Lanjutan ya Ustaz, hubungannya pun kali memaknai kemerdekaan ya. Sering di masyarakat secara umum ada seremonial seperti perlombaan, baik itu lomba yang sifatnya zaman dulu atau lomba kekinian, bahkan bisa jadi cenderung lombanya itu sangat membahayakan bagi pelakunya atau pemainnya. Menurut panjenengan di saat ini apakah itu masuk
kategori memaknai kemerdekaan secara bebas atau pripun? Iya. Terkait dengan lomba yang ada ya. Nggih. Seiring dengan perkembangan zaman ya. Nggih. Bahkan kadang-kadang lomba itu sendiri inspirasi dari YouTube ya, inspirasi betul, dari semacam-macam lah hiburan yang ada di era IT ya. Nggih. Tapi paling tidak kita itu bisa memaknai yang namanya kemerdekaan dengan lomba itu, paling tidak itu yang bisa mendidik ya. Yang bisa mendidik untuk generasi kita, tidak hanya dalam bentuk olahraga ya, seperti halnya bola voli atau sepak bola ya monggo ya. Atas panjat pinang niku. Kalau panjat pinang membahayakan. Iya, membahayakan, termasuk juga katanya orang-orang tua zaman dulu loh itu permainannya orang Belanda zaman dulu. Justru yang naik yang ikut panjat pinang itu ya orang-orang Jawa kan gitu. Sementara orang Belanda kan di bawah menyorakin itu loh. Padahal kan hadiahnya kan bahasa orang Jawa ya gak sepiro kan gitu. Pakai apa itu ya kebutuhan sehari-hari lah, beras, termasuk pakaian dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi ke sanjange jenengan 7 daya pikir anak 7 sikap ilmiah dasar. Iya, 7 sikap ilmiah dasar nih yang satu jujur, yang dua keterbukaan, ditambah lagi yang ada toleransi. Iya. Dalam artian kalau dihubungkan dengan memaknai kemerdekaan, dihubungkan dengan toleransi, kata seumpami antar masjid. Ngaten niku nurun jenengan pripun? Antar masjid kita dalam artian masjid kan semakin itu kelihatan cenderung berlomba-lomba. Masjid itu di samping mungkin kegiatannya juga disemarakkan, tapi juga kelihatan bangunan juga sangat diperhatikan. Menurut jenengan dihubungkan dengan memaknai kemerdekaan itu pripun? Sangat terkait sekali. Terkait dengan adanya masjid ya. Kemudian berlomba-lomba lebih bagus, programnya juga saling meniru antara satu sama lain. Bahkan kalau hari Jumat itu ada Jumat bersih, ada Jumat barokah dan lain sebagainya. Sebenarnya bagus ya, sebenarnya bagus. Tapi kalau misalkan meniru, kalau bisa kan progres, prospek, impact-nya itu harus ada, harus terukur kan gitu. Progres, prospek, dan impact kan gitu. Progres itu kan sesuatu yang terbaru itu apa, yang membedakan dengan yang ditiru kan gitu. Betul. Kalau sama-sama berbagi nasi bungkus kan, bodoh aja nang kono kan. Mending yang di sana, yang di dekat kan, yang dekat dengan rumah kan gitu. Sekali-sekali mboten nasi bungkus, nasi cawuk ngoten. Nasi cawuk ya. Kemudian prospek itu kan tujuannya jelas. Apa maksudnya di sana kan gitu. Ya. Kalau misalkan nasi bungkus istilahnya kan gitu. Tapi di balik nasi bungkus itu paling tidak kan kita ada misi tersendiri kan gitu. Mungkin ada pengajian sebelumnya itu ada kuliah 7 menit atau apa. Atau mungkin di siapalah yang sekiranya itu bermanfaat. Buatan sekedar nerami nasi bungkus. Istilahnya kan gitu. Bahkan ada itu kan di masjid itu pas waktu hari Jumat justru jamaahnya bukan dibagi nasi bungkus, tapi justru itu ada belanja gratis buat ibu-ibu kan gitu. Belanja gratis buat ibu-ibu, sejenis voucher berarti. Ya, semacam itu. Artone niku. Nah, artone itu kan urusan takmir itu. Urusan takmir. Entah dari apa itu sponsor atau dari mana gitu kan. Ngoten nggih. Niku sakit nggih. Itu sebagai memakmurkan masjid nggih. Iya, sebagai memakmurkan masjid juga kan. Ngoten. Nggih. Termasuk juga ini nggih. Masjid sekarang kan rata-rata terutama yang dekat dengan jalan raya kan bagus semua kan gitu. Bahkan punya ciri khas tersendiri. Kalau bahasa jenengan yang sering jenengan angkat itu kan punya basis kearifan lokal kan gitu. Basis kearifan lokal. Bahkan di Gresik itu ada ini, ngapunten ya. Ada masjid yang bentuknya kapal ya. Tidak harus seperti biasa ini nggih. Itu malah sebagai daya tarik nih. Daya tarik tersendiri, apalagi dekat dengan jalan raya gitu kan.
parkirannya juga luas gitu. Wah, punya daya tarik tersendiri. Niku teng Gresik niku. Teng Gresik. Sanes niku kopi jembatan niku sanes. Sanes ini. Oh, kopi jembatan di jembatan Sembayat niku. Oh iya, Pak. Yang di situ kan sering saya. Pangapunten, Zat. Nggih. Hubungannya dengan Point Lovers ini kan juga alhamdulillah banyak juga dari kalangan pelajar. Nggih, nggih. Dari kalangan pelajar. Mungkin dari teman-teman Point Lovers yang kalangan pelajar itu ingin sedikit banyak mengerti bagaimana sih cara yang paling jitu sebagai seorang pelajar untuk memaknai kemerdekaan. Nah, nggih, nggih, nggih. Biasanya gini, untuk para pelajar, sebagaimana kurikulum yang diberlakukan sekarang ya, terkait dengan pelajar Pancasila, berasaskan pelajar Pancasila, termasuk nggih P5 niku, termasuk juga pelajar rahmatan lil alamin dan lain sebagainya. Dari situ bisa kita tarik ya, sebuah benang merah yang nantinya itu dihubungkan dengan sejarah yang ada di masyarakat kita ketika merebut kemerdekaan itu sendiri. Bayangkan, kita ambil satu contoh misalkan. Ambil satu contoh, perjuangan Pangeran Diponegoro. Nah, perjuangan Pangeran Diponegoro, perangnya itu kan 5 tahun ya. Betul. Antara tahun 1825 sampai 1830 ya. Dari situ beliaunya korban itu tidak hanya mengorbankan harta, tahta, termasuk juga mengorbankan yang namanya jiwa raganya kan gitu. 5 tahun termasuk menguras yang namanya materi-materi, termasuk tenaganya orang-orang Belanda pada waktu itu, penjajah pada waktu itu. Bahkan tercatat itu dari pihak Belanda itu mencapai korbannya itu 15.000. Tapi korban dari pihak Diponegoro nyampe 500.000. Dari situ bisa nginspirasi ya, untuk para pelajar untuk meraih yang namanya kemerdekaan itu sendiri, untuk mendapatkan yang namanya hak untuk hidup, untuk mendapatkan yang namanya hak atas kebebasan. Ya, bebas terikat tapi bukan bebas lepas. Inspirasi dari situ, wah, masya Allah, luar biasa perjuangannya orang-orang terdahulu. Ya. Tidak hanya istilahnya itu korban dengan harta, dengan tahta, tapi jiwa raganya itu dikorbankan. Bahkan sepanjang sejarah ini perjuangannya Diponegoro ini menguras materi-materinya, termasuk bahasa orang Jawa itu bondone musuh, bondone orang-orang Belanda pada waktu itu untuk perang ya dengan Diponegoro tersebut. Paling tidak dengan inspirasi itu menjadikan seorang pemuda ini, seorang pelajar ini punya kemandirian. Kemudian yang kedua itu dengan istilahnya itu inspirasi dari salah satu peristiwa perang ini, punya ketegasan ya. Atau kalau zaman sekarang itu paling tidak seorang pelajar itu memiliki yang namanya itu 3 hal harus ada pada dirinya, termasuk pengetahuan, termasuk keterampilan, termasuk dengan sikap ini. Kalau misalkan inspirasi, memotivasi dirinya memiliki pengetahuan, satu bidang ilmu pengetahuan saja misalkan ya, tapi pakar istilahnya, bukan parkir kan gitu kan. Beda. Pakar kali parkir. Ya, kemudian yang kedua itu keterampilan. Keterampilan ini ya menyangkut nantinya itu terkait urusan kerja, terkait kemandirian, ya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan sikap, ya termasuk karakter, budi pekertinya seperti apa, ada pasornya itu seperti apa. Kalau misalkan pengetahuan termasuk keterampilan, kemudian yang ketiga itu adalah sikap dimiliki seorang pelajar, ibaratnya bahasa kasarnya, bahasa guyonannya KPK, kelompok pecinta kopi. Ibarat uang itu diuntel-untel, bahasa orang Jawa, bahasa kita, dibuang itu
banyak yang mungut loh, itu uang, apalagi 100. Ningali artane pinten. Iya, 100.000 itu. Oh, 100.000. Iya, untel-untel, beda dengan tisu, apalagi sisa ingus. Apa itu? Ya, ketiga hal tersebut paling tidak inspirasi sehingga membentuk pribadi seorang pelajar tersebut itu termotivasi untuk mencari pengetahuan tadi, memiliki keterampilan, memiliki sikap, sehingga di masyarakat itu punya kemandirian, kemudian bisa memperjuangkan tidak hanya keluarganya, termasuk masyarakatnya, termasuk untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Diambil dari ranah kognitif, psikomotorik, afektif. Nggih, lengkap gitu. Lengkap, jelas. Point Lovers dimanapun Anda berada, untuk sesi pertama ini alhamdulillah sudah tambah kelihatan gayang, meskipun agak berat, tapi insya Allah panjenengan semuanya akan bisa mencerna, terutama yang hubungannya dengan Point Lovers kalangan milenial. Semoga panjenengan semuanya di sesi pertama ini semakin paham bagaimana cara memaknai kemerdekaan bangsa kita di tahun ini. Point Lovers dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di acara podcast Point Official Media MBCNU Porong. Kali ini kita ke sesi 2. Kalau di sesi pertama tadi bagaimana kita memaknai kemerdekaan ini dilihat dari beberapa segi, baik itu segi kebangsaan, segi keumatan, segi dalam hal profesi seperti profesi sebagai seorang pelajar. Kita coba merambah ke sisi yang lain. Pangapunten Ustaz. Untuk kalau kita dengar, kita lihat di media sosial, baik itu TikTok, YouTube maupun yang lain, itu sekarang kan lagi gencar-gencarnya permasalahan masalah nasab. Wow, nasab. Ada nasib nusuk. Wah, sekedap. Niki mulai dikatakan berat nggih. Nggih berat, cuma lihat dari pola pikir kita. Tapi alangkah kalau seumpama tidak berat, kita nyeruput dulu. Oh, gitu ya. Nggih. Nggih. Nuwun sewu. Oh, santai mawon. Ternyata kopine ecoh tapi budek. Sejak dari dulu. Hubungannya dengan memaknai kemerdekaan. Kalau sekarang gonjang-ganjing masalah nasab niku, apakah itu termasuk kebablasan atau tidak menurut jenengan? Oh, nggih. Terima kasih. Wah, tadi saya sempat itu nyeludak Pak saya. Nyeludak. Ada nasab, ada nasib, ada nusub. Nggih. Pripun niku? Ada juga artinya nasab, nasib, nusub. Nasab, nasib, nusub. Napa AIU? Ya, terkait dengan nasab Ustadz ya. Apalagi sekarang ini lagi gencar-gencarnya itu ya dibicarakan, bahkan kemarin itu ada tema ya terkait membahas terkait dengan nasab, termasuk nasab yang dipermasalahkan sekarang. Betul. Terkait dengan hal itu, kita ini kan akademis gitu, Ustadz. Kemudian di dalam dunia akademis itu kita tidak lepas dari yang namanya penelitian. Termasuk dalam hal ini, sama artinya di sesi tadi itu saya sempat itu membahas terkait dengan 7 sikap ilmiah dasar yang harus kita miliki. Sampai di poin 3. Iya, sampai di poin 3, mulai dari jujur, termasuk terbuka, termasuk toleransi. Ya. Terkait dengan penelitian yang selama ini ya dipermasalahkan oleh pihak-pihak yang kebetulan mohon maaf dalam tanda petik itu kurang bisa menghargai, kurang bisa memaknai terkait dengan penelitian itu sendiri kan gitu. Penelitian itu kan sifatnya ilmiah. Paling tidak jawaban yang seharusnya dilontarkan terkait dengan hasil penelitian tersebut ya kita jawab dengan penelitian ilmiah juga kan gitu. Oh, di cross check berarti. Iya. Karena gini, dalam sebuah penelitian itu kan kita bicara terkait dengan masalah. Kita bicara terkait dengan yang namanya solusi. Kita bicara terkait dengan penilaian. Kemudian kita bicara terkait dengan output. Kita bicara terkait dengan yang namanya bermanfaat langsung di masyarakat.
Betul. Seandainya itu ada sesuatu yang salah terkait dengan hasil penelitian tersebut, ya kita berhak, kita punya kewajiban, istilahnya itu adalah merevisi terkait dengan hasil penelitian kita. Makanya dalam 7 sikap ilmiah dasar itu, jujur itu pertama. Kalau seorang akademis itu jujur dimaknai adalah boleh salah tapi nggak boleh bohong. Boleh salah tapi nggak boleh bohong. Lain lagi dengan politisi kan, bahasanya itu boleh bohong tapi nggak boleh salah kan, gitu. Bahkan Nabi sendiri aja ya, kalau kita hubungkan ya dengan kejadian zamannya Nabi ketika didatangi oleh seorang pemuda, saya cinta terhadap Islam, tapi saya bahasa kita, bahasa KPK, kelompok pecinta kopi tadi, bilangnya apa? Saya cinta terhadap Islam Nabi, saya punya harta, saya ingin masuk Islam gitu. Syaratnya apa? Tapi Nabi kan bilangnya ya syaratnya satu saja. Apa itu? Kamu harus punya sikap jujur kan gitu. Sikap jujur. Pentingnya 7 sikap ilmiah dasar yang pertama terkait dengan kejujuran tadi. Nah itu patut kita tanamkan terkait dengan gonjang-ganjing nasab tadi. Ya paling tidak kita sebagai akademis, ya kita menyikapi hasil penelitian tersebut, kita bisa menghargai, andaikan dari yang tidak setuju dengan hasil penelitian tersebut, paling tidak ya dijawab dengan hasil penelitian juga, untuk sebagai tandingan istilahnya kan kita, bukan dengan cemoohan, marah-marah dan lain sebagainya. Apalagi nanti merembet-rembet terkait dikait-kaitkan dengan fitnah, merasa difitnah, merasa dibully dan lain sebagainya. Sedikit-sedikit kan sekarang itu, wah dibully saya, padahal ya tidak kan gitu. Napa? Persekusi. Wah. Niku. Lah hubungane sanjange jenengan niku. Sekedap nggih. Monggo. Nggih. Ejeng ngoten. Ngopi. Biasanya niku kan ngopi nu ngolah pikir. Tapi kalau malam niki ketinggalan ngopi niku ngobrol pintar. Oh, ngobrol pintar. HP pintar. Ngobrol pintar, tapi seger. Ngobrol pintar seger. Seger waras. Selalu ger. Lha nggih, amale guyon nak. Ngeten ngobras. Anu hubunganipun kalau sanjangi, kalau hasil penelitian itu harusnya kita jawab dengan penelitian juga. Nah, menurut panjenengan, apakah tes DNA itu termasuk juga salah satu jawaban dari penelitian tersebut? Menurut jenengan, tes DNA kan selama ini kula lihat, kula dengar, niku iya tes DNA aja, tes DNA aja. Tapi kok kelihatan terkesan, mohon maaf, terkesannya itu ada sedikit napa nggih keberatan. Terkesannya, tapi nggak tahu apakah itu iya atau benar. Tapi akan semakin napa runyam jika sanjange jenengan niku wau memang betul napa niku dijawab dengan penelitian juga. Nanti kan jadinya enak. Menurut jenengan pripun? Nggih. Tes DNA itu adalah salah satu saja istilahnya. Salah satu saja. Kalau bagi saya sih ya tidak harus tes DNA. Coba kedepankan nilai akademis kita. Kita bales, istilahnya kita jawab, kita tandingi dengan hasil penelitian kita kan gitu. Kalau misalkan merasa terpojokkan kan seperti itu. Karena apa? Berangkatnya dari permasalahan nasab tersebut itu kan berawal dari hasil penelitian juga kan gitu. Betul. Kalau kita melihat dari sejarah peradaban Islam tersendiri ya, katakanlah Imam Al-Ghazali ya, ketika dihadapkan dengan suatu masalah, ketika berhadapan dengan suatu masalah, menghadapi suatu tantangan ulama-ulama terdahulu, kemudian tidak sinkron dengan hasil pemikiran beliau, beliau menjawab itu dengan sebuah catatan, dengan narasi yang kemudian dijadikan sebuah kitab. Ya. Pada tahap berikutnya akhirnya menjadi sebuah kitab kan gitu. Napa sing ya ayyuhal aulad niku sanes? Insya Allah itu termasuk salah satu itu, salah satunya itu. Nggih. Tapi itu kan tidak menjadi term pembahasan kita malam hari ini kan gitu. Mungkin nanti bisa dibahas di sesi berikutnya. Gitu. Kados niku wau hubungannya dengan memaknai kemerdekaan. Nah, dihubungkan dengan gonjang-ganjing nasab, kelihatannya ini loh terkesan kalau di media sosial seperti kata psikologi Mbak melihat itu sangat miris.
seakan-akan itu orang ngapunten kados kula ngaten iki orang bawah mboten sepinten ngertos lah, banyak yang mboten ngertos dibanding mboten. Itu malah cenderung bingung. Iki sing bener sing ndi ngaten. Lah sikap kita niku nurun jenengan pripun yang paling baik dan mudah dicerna. Iya. Terkait dengan sikap kita, ya kita mencoba bersikap ilmiah saja kan gitu. Maksudnya bersikap ilmiah itu kalau misalkan kita hubungkan, ya mohon maaf ya, dalam tanda petik dalam hal ini, misalkan kita hubungkan dengan ilmu sosiologi, ya, sosiologi ada ilmu sosiologi dasar, ada ilmu sosiologi pendidikan kan gitu. Dalam pengantar ilmu sosiologi, kita pasti ketemu dengan grand teori, teorinya Alex Inkeles ya. Mohon maaf nih saya hubungkan di sana ya. Alex Inkeles ya. Oh, mboten jelas keles. Mboten jelas. Nanti rananya kemana-mana. Alex Inkeles ini kan memberikan suatu gambaran ya, memberikan suatu statement ya terkait dengan kehidupan di era modern, termasuk memberikan ciri khas tersendiri ya, termasuk memberikan ciri khas tersendiri terhadap orang-orang hidup di era modern, termasuk salah satunya itu adalah istilahnya itu adalah terbuka. Pertama itu istilahnya berani menerima sesuatu yang baru, dijadikan sebuah tantangan. Nah ini poin yang satu ini. Kita ketemu dengan suatu hal termasuk terkait dengan nasab. Kita mencoba istilahnya terbuka, menerima keadaan tersebut, tapi kita diminta untuk memberikan statement, memberikan sikap. Nah sikap kita, wong Nabi saja ya jauh-jauh hari, jauh-jauh sebelum zaman kita, itu memberikan gambaran kepada kita bahwasanya yang namanya orang, yang namanya insan, yang namanya hamba, itu yang paling sempurna, hamba yang paling utama, itu bukan karena nasab kan kita, tapi karena apa? Karena keilmuan, karena adab kita. Ya, termasuk ya dalam hal ini menyikapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Alex Inkeles itu tadi. Ya bukan berarti kita itu apa ya, wah kenapa kok kita ngambil grand teori itu kok bukan dari yang ini komunitas istilahnya komunitas kita kan kita. Sanjange jenengan Islam Nusantara. Islam Nusantara gitu nanti bisa dibahas di tasawuf nanti ilmu tasawuf. Kemudian yang kedua, dalam hal ini Alex Inkeles itu adalah menggambarkan manusia modern, termasuk masyarakat modern, selain terbuka, termasuk berani menghadapi yang namanya tantangan tersebut dengan upaya penyikapan sebaik mungkin, termasuk dalam hal ini ya kita pegangan apa yang disampaikan oleh Nabi saja istilahnya. Kita menghargai siapa saja, menghormati siapa saja, dan kita yakin orang yang selamat itu bukan karena nasab. Ya, bisa jadi karena nasib termasuk nusub kan gitu. Nah, menarik, pangapunten. Nek wau kan pun nasab. Kula kepingin semerap. Nggih. Sing nasib bisa jadi sudah banyak yang tahu. Nasib. Tapi sing nusub niku lho. Menurut jenengan pripun? Kali-kali ini nasib, kali ini nusub monggo iki. Iya. Kalau nusub itu kan bahasa orang Jawa ya, nyusup-nyusup istilahnya kan gitu. Iya, ibarat nyusup-nyusup kan gitu, dengan ilmu seadanya, kemudian ketemu dengan teman yang sama-sama ustadz dan lain sebagainya, padahal kapasitasnya belum nyampe ustadz kan gitu. Akhirnya disebut ustadz dan lain sebagainya. Berarti di poin pertanyaan kula di sesi 2 niki hubungannya dengan gonjang-ganjing nasab niki termasuk kebablasan kebebasan apa mboten menurut jenengan? Kebablasan dalam hal memaknai kemerdekaan. Oh tidak juga, mboten, tidak juga, malah lebih bagus itu. Karena ada poin dari Alex Inkeles tadi itu masih banyak, itu kan masih pertama. Kemudian yang kedua, berani berpendapat kita. Di era modern kita harus berani berpendapat selama itu baik. Kita harus berani berpendapat selama itu adalah membawa nilai kebersamaan. Tapi pangapunten, berani berpendapat. Tapi kalau seumpama yang berani berpendapat itu ternyata terkesan
harus mengikuti pendapat saya, ngoten pripun? Oh, enggak boleh. Istilahnya kan doktrin kan gitu. Oh, Referensi kan harus jelas. Termasuk bahan bacaan kita, termasuk kredibilitas orang yang menjadi panutan kita. Istilahnya kan ada terindeks istilahnya. Dalam arti terindeks di sini itu adalah kapasitasnya itu memang mumpuni, terpercaya, ya, bukan terperdaya. Nah, kalau terperdaya ini kan anut-anutan, ya. Ngalor, melok ngalor, ngidul, melok ngidul. Malah jebusnya sakitnya tuh di sini, ya. Masya Allah, ya. Di samping dua tadi, napa malah? Termasuk menghargai waktu, ya. Menghargai waktu. Termasuk kehadiran kita di sini, di sela-sela kesibukan kita. Jenengan mulai kemarin itu menghubungi saya, mohon maaf ya. Mboten niku asline niku mboten hubungi niku, kangen. Ya, sudah berabad-abad. Berabad-abad ya. Dari abad 1 ke abad 2. Ke abad 2, perjalanan ke abad 2. Ya. Yang ketiga itu adalah menghargai waktu. Menghargai waktu. Termasuk kehadiran kita di sini kan mencoba untuk menghargai waktu kan gitu. Maksudnya menghargai waktu luang kita, daripada kita cuma sebatas nonton TV di rumah, lah ada waktu jeda ya di luar kesibukan kita manfaatkan berbagi terhadap yang lain. Dalam hal ini adalah ada podcast dan lain sebagainya. Paham kula berarti. Nopo kok kemarin jenengan ngejak ngopi. Ternyata niki maksudnya. Kemudian yang keempat ngobrol pintar. Waduh, lanjut aja. Kemudian yang keempat itu punya rencana, banyak rencana. Rencana kebaikan. Ini hil hasil ya nopo? Ini ya banyak rencana, istilahnya itu adalah terfokus berakhir dengan hasil istilahnya itu. Ya. Fokusnya di sana. Tapi dari sekian banyak rencana itu kan ada skala prioritas. Ya. Niku mboten termasuk mangke kategori tulul amal, Ustaz. Rencana di sini itu ya tergantung kita, tergantung dengan basis keilmuan, basis pemikiran kita, termasuk niat awal kita kan gitu. Kalau misalkan didasari dengan ilmu, didasari dengan usaha, yang jelas saya yakin itu ya bukan dimaknai ranahnya ketulul amal, bukan kan istilah. Kalau misalkan cuma ngopi kemudian usahanya nggak ada, ilmu nggak memadai, rencananya banyak, itu pasti belum rencana. Rencana kan istilahnya kan ilmu ada, kemudian sudah berusaha, termasuk fokusnya tujuan beda antara rencana dengan angan-angan. Beda. Rencana itu lebih ilmiah ya. Lebih ilmiah kan gitu. Yang kita bicarakan di sini kan yang ilmiah gitu. Jadi tidak ada istilahnya, itu adalah sesuatu yang sifatnya itu ya ngambang gitu ya. Ibarat kalau sesuatu yang ngambang di sungai itu kan bahaya. Masku mambang. Masku mambang deh. Mas Kuning suka mengambang. Makanya gini, tadi itu kan saya sempat itu bilang ke jenengan itu progres, prospek, impact itu harus ada memang. Progres itu adalah sesuatu yang terbaru kan kita, yang bisa kita tunjukkan gitu. Ini loh yang membedakan dengan yang lain, memaknai kemerdekaan itu seperti apa kan gitu. Kemudian yang kedua itu prospek itu tujuannya itu jelas. Ya bisa kita sampaikan, bisa kita teladankan, kita contohkan. Kemudian impact itu kan punya daya kebaikan tersendiri, lompatan-lompatan kebaikan. Maksudnya itu tingkatan-tingkatan kebaikan. Ibarat orang ikhlas itu kan tidak hanya ikhlasul abidin, tapi ada muhibbin, ada arifin kan kita. Kalau dalam ilmu akhlak tasawuf kan seperti itu. Sampai ke khairuddin ya. Wah, itu bahaya nih. Kalau ke jenengan khairuddin itu malah dicak ngopi nanti. Mungkin ada lagi selain 4 nih Mas. Hubungannya kali John Keles nih Pak. John Keles. Nanti bisa ini jenengan bisa searching ya, bisa melihat untuk kelengkapan. Ternyata sekarang kan banyak referensi-referensi yang sifatnya jurnal, termasuk buku PDF dan lain sebagainya. Ya terkait dengan 4 tadi, kemudian ada lagi itu adalah menghargai harkat martabat manusia, harkat martabat masyarakat, menghargai siapa saja yang sekiranya itu adalah punya kelebihan kan gitu. Tapi mohon maaf, kalau dalam sisi kita sebagai seorang muslim, ini kan grand teorinya Alex Ingeles ya. Jadi sebatas mereka yang punya harkat, punya martabat kan gitu. Kalau misalkan
ya sesama manusia. Kalau dalam konteks kita kan, kita tetap harus menghargai siapa saja. Yang namanya makhluk ya tidak hanya manusia, tapi juga binatang dan lain sebagainya kan gitu. Oh, masuk saja jenengan hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Jadi triple nih, iya triple. Nah, niku kan kita. Kalau grand teorinya Alex Inkeles ini kan punya kelemahan sebetulnya kan, menghargai mereka yang punya harkat dan martabat kan gitu. Tapi kalau misalkan nggak punya harkat, nggak punya martabat, punya banyak kekurangan, nah ini tidak dihargai kan gitu. Tapi kewajiban kita sebagai seorang muslim plusnya ya meskipun itu ya kaum ya mohon maaf ya istilahnya itu miskin papa ya istilahnya itu sudah di bawah ranah dan lain sebagainya. Ekonomi lemah atau kolera. Iya, atau elit ekonominya sulit kan kita. Mohon maaf istilahnya. Tapi tetap kita bisa menghargai mereka. Bahkan kita punya kewajiban istilahnya memberikan solusi sebatas kemampuan kita, entah itu dengan istilahnya keilmuan atau dengan harta kita, menyisihkan harta kita, atau mungkin dengan kebijakan ketika kita punya istilahnya jabatan di desa atau mungkin di kecamatan atau tingkat yang lebih tinggi kan gitu. Dengan jabatan itu kita bisa memberikan sesuatu yang lebih terhadap mereka. Hitung-hitung itu adalah nolong kan gitu. Pangapunten Ustaz. Tambah seneng tambah gayeng padahal sama nggih diarani malam nggih mboten kok adem ngoten. Tapi nggih alhamdulillah. Cuma ngeten pangapunten lanjutannya dari tema kita tentang memaknai kemerdekaan. Kalau sekarang kan generasi napa? Gen Z. Ya, Gen Z. Ya. Bukan Jet Set nggih. Beda ini lain lagi mangke. Gen Z ya. Gen Z. Memaknai kemerdekaan kalau dihubungkan dengan dunia 4.0 atau 5.0 menurut panjenengan apakah sudah masuk yang penjelasan panjenengan tadi atau gimana? Ya. Terkait dengan hal itu ya sedikit-sedikit sudah nyerempet ke sana kan kita. Oh, nggak. Ya, tapi alangkah baiknya gini, ada tambahan sedikit ya, terkait dengan hal tersebut. Zamannya sekarang itu yang dibawa kemana-mana itu adalah HP. Jadi kalau bahasa ada tetangga saya itu yang usia SMP, Pak kalau misalkan HP tertinggal di rumah itu ibarat kiamat itu sudah dekat. Dari dulu kan kiamat memang mendekat kan, bukan menjauh kan gitu. Cuma andaikan ya dengan HP tersebut, misalkan dengan HP tersebut kita jadikan sumber atau mendapatkan nilai-nilai kebaikan, nilai manfaat dari HP tersebut, itu sungguh luar biasa. Misalkan kita cari referensi terkait dengan makna kemerdekaan yang usia-usia SD kelas 5, kelas 6 ya, misalkan yang SMP atau yang SMA ya. Kirang minat kata saya. Napa kula sing kelintu? Nah, terkait dengan hal itu kan nanti kita bisa mengarahkan dalam forum-forum kan gitu. Soalnya gini, kewajiban kita, mohon maaf ya, kewajiban kita sebagai generasi setengah tua atau sudah tua atau satu Nama satu lagi setengah tua gelinuk-gelinuk. Ada kewajiban kita terkait dengan generasi Z tadi ya, termasuk generasi yang masa sekarang yang dibawa kemana-mana itu adalah HP ya. Pertama itu adalah menanamkan percaya diri ya, menanamkan percaya diri. Ini bisa kita tanamkan lewat keluarga kita dulu. Kalau dalam bahasa orientasi dasar-dasar kependidikan, pendidikan yang bisa membentuk karakter jiwa seorang anak itu adalah 3 lingkungan. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, termasuk masyarakat pada umumnya. Termasuk termasuk bisa dimanaikan teman sepermainan dan lain sebagainya. Kepercayaan diri. Tanamkan kepercayaan diri itu pada si anak tersebut. Misalkan dengan HP, paling tidak sampean ya kamu harus bisa mengambil nilai manfaat dari HP itu sendiri. Dan saya sebagai orang tua ya, sebagai seorang ayah ya misalnya,
ya saya belikan HP misalkan kan. Tapi dengan harapan HP itu membawa nilai manfaat buat sampean untuk belajar, ya, untuk cari referensi ya, terkait dengan pelajaran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sekedar Ustaz. okay. Kecenderungan kalau HP, mohon maaf, secara garis besar, sebagian besar anak niku nggih kalau diarahkan ke situ dari 100 anak bisa jadi cuma 1 atau 2 anak yang mengikuti. Tapi yang lain mending game. Bahasanya sama nggih app niku. Enggak. Oh, jadi kan pripun niku? Kan itu tantangan untuk kita sebagai orang tua. Penjelasan pun bangsal-bangsul. Tapi kita tetap mawon naluri anak kepingin ngegame. Mosok mriki terus ngeten atau gimana? Ya, ngegame itu kan sekali waktu, bukan setiap kali kan kita menanamkan terkait dengan hal itu. Memang bahasa kita, bahkan bahasa guyonannya KPK, kelompok pecinta kopi ya. Kita menyampaikan sesuatu itu, ya jangan pakai LCD lah gitu. Langsung cangkeme dhewe. LCD. Langsung cangkeme dhewe. Jangan itu saja, tapi kita juga bisa memberikan modeling juga. Masuk nasihat. Dalam arti di sini itu nasihat dalam bentuk langsung memberikan contoh. Termasuk ada tadi itu ada teken kontrak dengan anak. Betul. Ketika diberikan HP dan lain sebagainya. Kontrak belajar. Ya, tidak hanya istilahnya itu ya ngegame sekali waktu, bukan setiap kali. Yang bahaya kan setiap kali. Iya, sama dengan kita butuh minum. Nah, kalau minum kopi terus ini kan juga bahaya istilahnya. Minum kopi. Iya, ini kan bahaya. Sekali waktu. Tadi pagi kan kemungkinan jenengan belum kopi juga. Atau yang kesekian. Tapi kan tidak lebih dari 5 cangkir. Alhamdulillah, lebih. Ya. Nah, itu terkait dengan hal itu. Menanamkan relasi kesadaran itu memang berat. Oleh karena itu ya kan ada juga ya. Ada juga itu teman itu mengharuskan istilahnya itu boleh, istilahnya itu pegang HP, tapi dalam waktu-waktu tertentu untuk anaknya, mohon maaf ya, untuk anaknya. Misalkan habis sisa 1 jam sebelum ini, ya sebelum tidur, misalkan untuk yang anak usia SD. Kalau Sabtu Minggu mungkin ya 2 jam, mungkin pagi sama sore atau malam dan lain sebagainya. Ya tergantung kita pinter-pinteran membangun relasi kesadaran tersebut untuk anak-anak kita kan gitu. Nggak bisa istilahnya kita menghindarkan HP dari anak itu nggak bisa. Kita bisa melihat situasi kondisi yang ada di masyarakat kita sendiri. Usia TK saja itu sudah punya HP sendiri. Karena pas waktu balita kalau nangis itu carikan musik apa gitu sudah diem gitu. Pangapunten, menarik hubungannya dengan membangun relasi kesadaran. Cara yang paling jitu dan bisa dicerna oleh khalayak umum tentang membangun relasi kesadaran. Kata kula pribadi untuk memolah anak kula supaya sadar. Monggo. Niku kira-kira cara yang paling jitu niku napa? Membangun relasi. Napa hanya sekedar kita memberi masukan, kita memberi nasihat? Iya. Ataukah bagaimana? Nggih. Sama artinya kita sebagai orang tua, kemudian anak kita kan juga punya guru, ya baik guru ngaji atau guru sekolahan. Kan. Bahkan saya dulu itu pernah menerapkan ya, pas waktu ngajar di Madin kan kelas SMP kan. Dan ketika ini pengalaman ya, basis pengalaman ya, basis pengalaman. Tapi nanti bisa dicari termasuk itu hasil penelitian saya. Ya, kalau zaman sekarang itu kan eranya itu ya era semuanya berbasiskan IT kan gitu. Bahkan hasil karya itu sekarang bisa dilihat dari ini istilahnya itu dari Google Scholar ya, misalkan milik saya gitu kan Heru Siswanto Google Scholar gitu kan nanti keluar semua. Ada hasil penelitian saya. Oh, ngoten. Iya, Heru Siswanto Google Scholar. Nanti ada semua itu penelitian saya, termasuk buku-buku saya. Termasuk yang terakhir kemarin itu saya menulis terkait dengan akidah akhlak misalkan untuk anak usia SD. Buku terkait dengan itu ada semua itu.
Nah, terkait dengan hal ini, berangkat dari pengamatan, anak Madin usia SMP, ya, anak Madin yang usia SMP, usia MTS, kalau ngaji itu ya mohon maaf ya, sudah dibilang misalkan nggak usah bawa HP lah nanti saja pas waktu pulang mau tidur atau main HP. Ya bilangnya ya mohon maaf Ustaz, ngapunten Ustaz. Saya kalau nggak bawa HP sepulang sekolah itu terasa dunia mau kiamat. Sikap. Ya, saya bilang gini, upaya penyikapan terkait dengan hal itu biar nanti ketika ngaji ya dalam kondisi membawa HP tapi fokus pada kitab. Salah satunya untuk membangun relasi kesadaran itu, kitab itu saya bentuk dalam bentuk PDF. Sudah nggak usah bawa kitab yang dalam bentuk print outan, dalam bentuk digital. Buku ya, tapi kitab digital istilahnya. Ya, bukan yang ini ya, yang kitab-kitab yang biasa dibawa, tapi ini di sini ya kontemporer. Jadi kitab yang sudah ter-PDF kan, yang nantinya saya share di grup, kemudian pas waktu ngaji, ya silakan punya kewajiban tadi membuka HP, tapi bukan untuk yang lain, tapi termasuk salah satunya membuka kitab PDF tersebut. Ya. Termasuk kalau misalkan hari Kamis biasanya kan ada rutinan, ya ada anak-anak usia SMP, ada usia SD, ya termasuk ada anak-anak ansor gitu. Saya bilang ya kitabnya nanti saya share gitu dalam bentuk PDF, ngaji kitab Al-Ibris itu. Jadi bawa HP semua, tapi apa ya di situ punya kewajiban ini buka kitab PDF-nya tadi. Termasuk salah satunya untuk membangun relasi kesadaran. Makna ini pripun? Kalau kitabnya PDF apa sekedar napa niku menyimak? Bukan. Untuk kelas Madin kan sudah ada maknanya. Kalau kitab Al-Ibris kan sudah ada maknanya. Ngoten cacatannya makna Jawanya. Makna Jawanya kan sudah ada. Kita manual ya. Biasanya kan kita buana, ini kita manual. Ini salah satu saja, kan kita, salah satu contoh saja. Pintar-pintarnya kita sebagai seorang pendidik ya. Menyikapi keadaan kan gitu. Termasuk sekali waktu misalkan terkait dengan kisah, misalkan ada bukan kisah Nabi saja, termasuk terutama membangun karakternya anak, karakternya santri istilahnya. Kita bisa ambil satu contoh dari misalkan dari kiai yang berpengaruh yang sudah meninggal, kemudian punya ya namanya karya ya. Katakanlah kemarin itu saya menceritakan, mengambil suatu hikmah termasuk nilai manfaat dari Mbah Yai Mutamakin ya, Mutamakin ya, dari Kajen Pati Jawa Tengah kan kita. Termasuk ada teman itu di PJNU Kajen itu coba menulis kurang lebih itu ada artikel 1000 kata lah gitu. Mboten tiyang mriki saking Kajen PJNU. Kajen musola. Bisa saja. Ya. Saya bilang bisa dikunjungi ya, ada situsnya yang bisa dikunjungi di sana. Termasuk saya bilang ini saya ceritakan, saya ambil nilai manfaat yang bisa untuk disampaikan ke sampean semua. Terkait dengan Mbah Yai Mutamakin, ini kan punya nama asli itu namanya Raden Sumo Hadiwijoyo kan gitu. Raden Sumo Hadiwijoyo ini punya bapak namanya Raden Sumo Hadinegoro ya, atau lebih dipahami oleh masyarakat Jawa itu dengan panggilan itu Pangeran Sambu. Kemudian Mbak Sambu. Ya, Pangeran Sambu ini punya bapak namanya Raden Hadiningrat, atau yang sering dipahami oleh masyarakat kita itu adalah Pangeran Benowo. Ya, Pangeran Benowo nggih. Pangeran Benowo ini termasuk nggadhahi ibu namanya itu Ratu Mas Cempoko. Ratu Mas Cempoko ini termasuk putrinya Sultan Trenggono kan gitu. Yang dinikah sama ini Sultan Joko Tingkir kan gitu. Raden Hadiwijoyo ya. Sultan Trenggono itu termasuk anaknya, putranya atau memiliki bapak namanya Raden Fatah kan gitu. Masih keturunannya Raden Fatah. Nah, beliau punya
kitab Mbah Yai Mutamakin ini punya kitab itu Arsyul Muwahhidin. Ya, termasuk terkait dengan dunia tasawuf kan kita. Kalau bahasa keren kita itu kalau misalkan dalam bentuk manuskrip masih itu dalam bentuk tulisan tangan. Kalau misalkan kita gambarkan dalam kehidupan kita terkait dengan isinya kitab tersebut, bagaimana cara kita istilahnya itu adalah membangun istilahnya diri kita semaksimal mungkin itu bisa merealisasikan kebaikan itu tidak hanya hablum minallah tapi hablum minannas termasuk hablum minal alam. Kalau bahasa KPK-nya itu ada BPKB. BPKB. Bener tumindake, bener tumindake, pinter kahanane, kober ibadahi, termasuk B yang terakhir banter sinau rasane kan gitu. Buatan NPWP nggih. Apa niku? NPWP. Nomor piro wani piro. BPKB. Bener tumindake, pinter kahanane, kober ibadahi, banter sinau rasane. Kalau banter sinau rasane wah panjang banget ini kalau misalkan kita bahas. Kalau mendapatkan nikmat kita mampu syukur, ketika ujian kita mampu istilahnya itu adalah sabar ikhlas gitu. Ketika laku taat kita mampu istilahnya itu adalah menemukan relasi kesadaran lagi, itu adalah sebuah kekuatan dari Allah. Dan yang terakhir ketika kita itu terlanjur berbuat maksiat, kita sesegera mungkin minta ampunan, taubat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak zaman sekarang itu kalau misalkan kita tunjukkan situsnya bisa dikunjungi, sungguh luar biasa. Oh gini ya ternyata sejarahnya gitu. Kalau misalkan kita hubungkan dengan kemerdekaan ya, yang namanya pahlawan itu tidak hanya yang ternobatkan yang dianugerahi oleh pemerintah, tapi mereka yang istilahnya itu meninggalkan sesuatu ya, termasuk dalam bentuk kitab tadi, manuskrip tadi yang dalam bentuk tulisan tangan tersebut bisa dimanfaatkan sampai sekarang, termasuk bisa membuka pintu relasi kesadaran buat mereka lebih baik itu, wah sungguh luar biasa. Sebagai kesimpulan dari tema kita kali ini memaknai kemerdekaan dari berbagai versi, kira-kira kesimpulan yang singkat padat berisi saking jenengan berikut. Terkait dengan kemerdekaan era sekarang, bahkan temanya apa sekarang? Nusantara Baru Indonesia Maju kan kita. Nusantara Baru ya, Indonesia Maju. Nusantara, bukan berarti IKN nggih. Ya, termasuk itu ya. Oh. Rananya kan ke sana. Nusantara Baru Indonesia Maju kan gitu. Paling tidak dalam hal ini kalau misalkan kita ambil benang merahnya ya dari kemerdekaan itu, paling tidak dalam diri kita. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yang dinamanya merdeka, setiap pribadi kita, ketika kita itu memiliki yang namanya pengetahuan, memiliki yang namanya keterampilan, dan yang ketiga itu adalah kita memiliki sikap. Pengetahuan tidak hanya sebatas itu adalah untuk diri kita, tapi bisa kita membuat membuat yang ada di sekeliling kita, masyarakat kita, dengan pengetahuan kita, mereka juga bisa menemukan relasi kesadaran sebagaimana kita. Kemudian keterampilan, dengan keterampilan yang kita punya, kita memiliki jiwa kemandirian. Ya, tidak istilahnya itu selalu dalam hal itu menggantungkan diri kepada orang lain istilahnya. Kemudian yang ketiga, dengan sikap tersebut paling tidak kita bisa menghargai diri kita sendiri, menghargai orang lain, termasuk menghargai siapa saja yang kemungkinan beda pendapat dengan kita. Apalagi yang jenengan tadi singgung terkait dengan nasab. Kemudian saya tangkap bahwa itu ada nasib, ada nusub dan lain sebagainya. Bahasa kita sampai nyusup ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Nofus dimanapun Anda berada, untuk podcast kali ini kita sampai di penghujung. Akhirnya dengan kesimpulan dari narasumber kita tadi, semoga akan lebih menambah wawasan kita dalam memahami, memaknai kemerdekaan di tahun ini. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdua pamit dengan untaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.